Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan tentang algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang perulangan. Ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang input-output, variabel, pengkondisian, if else, ya. Sekarang kita membahas tentang perulangan. Oke. Oke. Nah, secara umum gitu kan ya, Python itu kan mengeksekusi program baris berbaris ya, baris pertama, baris kedua dan seterusnya. Tapi nanti itu ada sebuah program gitu kan ya, yang nanti itu dia akan mengulang beberapa kali gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau seandainya contoh di flowchart-nya gitu kan ya, digambar secara flowchart itu seperti ini. Ini misalkan dari atas ada program sebelumnya gitu kan ya, entah itu input output atau variabel yang sudah ditentukan. Nah, di sini misalkan ada sebuah kondisi. Jika kondisi ini ya, misalkan dia masih memenuhi persyaratan gitu kan ya, maka dia akan kembali lagi nih ke atas gitu kan ya, untuk mengeksekusi sebuah program gitu kan ya. Tapi kalau seandainya kondisi tersebut sudah tidak relevan, tidak cocok, maka dia akan melanjutkan sebuah eksekusi selanjutnya gitu kan, seperti itu. Ilustrasinya seperti itu. Jadi selama dia itu kondisinya benar, dia akan kembali lagi. Kalau seandainya sudah tidak cocok, tidak sesuai, maka dia akan melanjutkan selanjutnya gitu kan ya. Oke. Contohnya gimana Pak? Contoh pernah saya jelaskan. Teman-teman pernah mungkin melihat sebuah aplikasi gitu kan ya, atau merasakan sebuah aplikasi ketika login gitu kan ya, memasukkan username sama password. Tapi kalau seandainya username sama passwordnya itu salah, teman-teman itu dikasih kesempatan dia untuk melakukan masukkan lagi sama sistem itu kan ya, untuk masukin username sama passwordnya sampai 3 kali gitu kan ya. Jadi kalau seandainya eh, masuk gitu kan ya, udah salah misalkan gitu kan ya, loginnya salah. Kalau seandainya belum 3 kali, dia akan kembali lagi gitu kan ya. Tapi kalau seandainya dia sudah 3 kali, maka dia kemana gitu kan ya, bisa 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 jadi kayak forget password atau ganti password gitu kan ya, seperti itu contoh sederhananya gitu kan ya. Jadi ada sebuah kondisi username password harus sesuai. Kalau seandainya tidak cocok, dia dikasih kesempatan untuk masukin lagi gitu kan ya, sampai dia benar. Kalau seandainya benar, dia boleh masuk, tapi kalau seandainya enggak, dia balik lagi gitu kan, seperti itu. Itu contoh sederhananya saja. Oke. Nah, perulangan teman-teman di dalam bahasa pemrograman secara garis besarnya gitu kan ya, ada dua. Ada counted loop sama uncounted loop. Di Python juga sama gitu kan ya. Counted loop itu apa? Perulangan yang terhitung. Kalau uncounted loop, perulangan yang tidak terhitung. Ilustrasi sederhananya gitu kan ya, seperti ini. Kalau perulangan yang terhitung itu contohnya adalah kayak push up. Coba push up 10 kali gitu kan ya. Nah, ini terhitung. Jadi dia seorang itu akan push up 10 kali. 1, 2, 3 sampai 10. Tapi kalau seandainya perulangan yang tidak terhitung, coba kamu push up gitu kan ya. Nah, push up-nya itu ya terus-terusan aja sampai bosan. Misalkan 5 kali udah bosan, ya udah selesai. 100 kali baru bosan, baru selesai. Itu ilustrasinya perulangan terhitung dan tak terhitung. Nah, biasanya kalau terhitung itu kita menggunakannya for. Ya, kalau tak terhitung itu menggunakannya while gitu kan ya. Tapi while juga bisa digunakan seperti seperti for gitu kan ya. Counted loop, perulangan yang apa namanya terhitung sampai batas tertentu, itu bisa while juga gitu. Bedanya nanti di belakang kita jelaskan. Oke, kita pertama membahas tentang for terlebih dahulu ya. For. Jadi perulangan dengan for itu kan ya. For digunakan untuk perulangan yang terhitung jelas. Ya, lebih enaknya terhitung jelas itu kan. Counted loop 5 kali, 10 kali gitu kan ya. Nah, ketika kita telah menentukan berapa kali banyaknya perulangan, for for lah yang bisa kita gunakan. Nah, rumus umumnya gitu kan ya. For ada for dan in ya. Ada for variabel iterasi, ini variabel baru. Kemudian sekuen ya, sekuen. Kemudian ada statement. Dia akan menjalankan statement apa gitu kan ya. Variabel iterasi ini kalau kita jelaskan adalah variabel yang menampung nilai iterasi, bisa didefinisikan seperti variabel baru, variabel biasanya gitu kan. Jadi biasanya i atau apa gitu kan, seperti itu. Sedangkan sekuen itu adalah kumpulan nilai yang terurut, bisa berupa integer, bisa berupa string, bisa berupa list atau yang lainnya.
Ini nanti kalau teman-teman di sini juga nanti bisa berupa array gitu kan ya. Nanti di bab selanjutnya kita akan membahas tentang array juga. Jadi kalau datanya itu berupa array bisa bisa katakan contohnya tabel gitu kan ya. Ada data banyak gitu kan, 10 data misalkan. Nah, kita mau mengulang nih, kita mau ngeprint misalkan. Itu bisa seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan for. Contoh, kita contoh ya, contoh codingannya. Misalkan ini nih, ada for i dalam bilangan. Ini list, teman-teman, ceritanya list. List angka mulai dari 0 sampai 4 katakanlah gitu kan ya. Setelah for i dalam 0 sampai 4, printkan i ini gitu kan ya. Seperti itu. Bisa juga ini angka. Kita punya variabel baru nih, variabel angka gitu kan ya. Kemudian di sini ada sebuah data juga nih, 1 sampai 5 gitu kan ya, 1 sampai 5. Nah, for x dalam angka kemana? Angka itu ya ini gitu ke atas ini ya, angka. Printkan x tadi gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau biasanya teman-teman perintah ngeprint itu satu-satu, sekarang dengan for gitu kan ya, codingannya nggak perlu panjang-panjang gitu kan ya. Cukup cukup 2 baris saja tapi bisa bisa apa namanya? Bisa langsung ngeprint gitu kan, seperti itu. Oke. Lanjut, ini sama gitu kan ya. Ini sama tadi for gitu kan ya. Ini juga sama nih. Bedanya ini string gitu kan ya. List tapi isinya string gitu kan ya. Contoh buah, ada buah nanas, apel, jeruk gitu kan ya. Nah, sekarang for makanan in buah gitu kan ya. Print saya suka makan makanan gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini bebas ini sebenarnya makanan. Kalau ini saya namakannya makanan. Kalau teman-teman mau makan x mau ganti variabelnya x juga boleh seperti itu. Kalau kayak gini kan i gitu kan ya, boleh. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita membahas tentang while, teman-teman. Jadi perulangan tadi selain ada for itu ada while gitu kan ya. Nah, while ini akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi benar. Secara umum rumusnya seperti ini, while expression statement. Ya, statement ini bisa terdiri dari satu baris atau satu blok pernyataan, atau di sini kayak print atau apa itu juga bisa di statement. Mirip lah pokoknya apa namanya susunannya dengan for. Expression merupakan ekspresi kondisi apa saja, dan untuk nilai selain 0 dianggap true, gitu kan seperti itu. Kemudian iterasi adalah kondisi terus berlanjut, kondisi benar. Bila kondisi salah maka program akan keluar dari while dan lanjut ke baris pernyataan di luar while, gitu kan seperti itu. Contoh ini ilustrasinya sama, ulang lebih ya. Kondisi kalau dia itu kondisinya benar dia akan kembali lagi. Kalau salah dia akan ke baris selanjutnya, gitu kan seperti itu. Contoh gini. Count, dia ini ada contoh penggunaan menghitung ya. Menghitung nilai dari awalnya 0. Kemudian di sini ada while. While count kurang dari 9 gitu kan ya. Coba printkan angka tadi gitu kan ya. Jadi bacanya dari ini dulu. Kita statement dulu awalnya angkanya 0. Nah, ini perbedaan for sama while. Kalau for itu nggak perlu ada statement seperti ini dulu, statementnya awal. Tapi kalau while itu harus ada statementnya. Ya, ada statementnya berapa nih? Kondisi awalnya apa nih? 0 kah? Kalau bisa juga nanti kondisinya itu awalnya tuh false atau true, bolehan tipenya gitu kan, bisa seperti itu. Nah, ini while gitu kan ya. Kalau kondisinya itu masih memenuhi gitu kan ya. Coba dihitung gitu kan ya. Dihitung, jadi misalkan ini 0 print 0. Kemudian setelah ini selesai, nolnya tadi ditambah 1. Nah, nolnya tadi tambah 1, balik lagi ke atas. Ya. Balik lagi ke atas, sekarang nolnya 1. Kemudian lanjut ke sini. Nolnya 1. Apakah 1 ini masih masih kurang dari 9? Benar kan? Statementnya berarti print lagi gitu kan ya. Berarti nanti keluarnya dari count is 0, count is 1. Kemudian lanjut nih count 1 sekarang 1 kan ya. 1 ditambah 1 2. Nah, sekarang 2 balik lagi ke atas. Sekarang count-nya adalah 2. While count 2 apakah 2 ini kurang dari 9? Benar kan? Nah, berarti dia ngeprint lagi gitu kan ya. Jadi count 0, count 1, count 2 sekarang. Dan terus berikutnya terus menerus sampai dia itu 9. Gitu kan. Sampai dia kurang dari 9 sesuai dengan kondisinya ini. Dia akan ngeprint semua gitu kan seperti itu. Oke. Ini contohnya gitu kan ya. Seperti tadi ini ada I2 number, ini ada kayak
list kosong gitu kan ya. Nah, ini dia ngeprint lah ceritanya gitu kan ya. Ngeprint. Sama juga ini juga sama. 0 gitu kan ya. 0 dia perulangan sampai 5 gitu kan ya, seperti itu. Oke. Kita coba ke codingannya gitu kan teman-teman ya. Saya jelasin singkat dulu. Misalkan tadi for gitu kan ya, for. Kita coba codingan ke for dulu. Ini for i in 0 sampai 4 gitu kan ya. Kita jalankan. Dia akan mencetak nilai i. I-nya itu dari mana? Dari 0 sampai 4. Kalau saya jalankan gitu kan ya. Nah, ini 0 sampai 4. Dia akan muncul gitu kan ya, seperti itu. Kalau tidak ada contoh lain boleh. Ini, misalkan saya akan mengenerate data sampai katakanlah sampai 25 gitu kan ya. Ini for J in rank 0 sampai 25 gitu kan ya. Coba di print gitu kan ya. Print J-nya ini. Kalau saya jalankan gitu kan ya, maka dia akan 0 sampai 24. Kenapa 24? Karena 25 nggak terhitung. Dia ngitungnya dari 0 gitu kan ya, seperti itu. Oke. Nah, bisa juga nanti for ini deret ya, bentuk deret. Deretnya gimana, Pak? Misalkan nih, 2. Jadi dia akan mencetak 0 sampai 20 tapi rentangnya tuh 2. Maka kalau saya di print 0, 2, 4, 6 sampai 18 gitu kan ya. Kalau saya ganti misalkan 2,5 gitu kan ya. Coba aja. Nggak ada yang salah. Oh, salah, error. Oke, 3 deh. Karena nggak nganggap desimal. 3. Oke, 3. 0 sampai 18. Ya, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 seperti itu. Oke, itu kalau angka ya. Contoh kita pakai string nih. String ini juga apa namanya? Tipe data list gitu kan ya. Dia ini ada list apple, ada apple, banana, orange gitu kan ya. Ini kalau saya jalanin juga sama gitu kan ya. Bisa dia mencetak ini. Oke. Ini juga sama. Saya punya string, saya tidak akan mengulang alpro lagi, string 1. Kalau saya dijalankan gitu kan ya. 1 sampai 9 gitu kan ya. Kalau saya sampai 100 Pak bisa, boleh, nggak ada yang salah. Kita coba aja gitu kan ya. 1 sampai 199 gitu kan ya, seperti itu. Tuh, jadi secara singkat seperti itu teman-teman. Kalau kita ke while, coba kita ke while ya. Oke, kita ke while. Ini misalkan saya punya codingan while ini ya. J statement awalnya kita harus definisikan terlebih dahulu. J 0. J-nya awalnya 0. Ketika J ini 0 gitu kan ya. While J kurang dari 10, cetakan ini saya tidak akan mencontek lagi J. J-nya itu akan mengikuti angkanya ini gitu kan ya. Kemudian setelah ini lanjut ke bawah nih. J sama dengan J plus 1. Awalnya 0, kita tambah 1, berarti J-nya 1. Kalau udah 1, balik lagi ke atas. J sama dengan 1 sekarang. Apakah 1 sekarang kan sini 1 nih. 1 kurang dari 0. Nah, iya masih memenuhi. Maka dia akan ini lagi apa namanya? Mengulang lagi, mencetak ini print gitu kan ya. Kita jalanin aja gitu kan. Misalkan misalkan 40 gitu kan ya. Misal aja ini. Dia akan mencetak gitu kan 40. Dia sama aja prinsipnya, perulangan gitu kan. Jadi bedanya while sama for ini di awal ini ada statementnya, tapi kalau for nggak perlu gitu kan, seperti itu. Saya coba aja 4. Nah, 0 sampai 4 dia akan mengulang seperti itu. Oke. Contoh lagi Pak, boleh. Contoh lagi misalkan saya punya data gitu kan ya. Menghitung nilai. Nih, misalkan saya punya tagihan gitu kan ya, list tagihan. 50.000 sampai ini gitu kan ya. Saya menambahin data gitu kan ya. Misalkan saya tambahin data lagi nih. Ini list tagihan. Kita mau menghitung ceritanya. Menghitung berarti pertama kita menghitung dulu nih 0 gitu kan ya, 0. Kita hitung 0 biar apa? Biar nanti bisa menghitung. For tagihan, in list tagihan ini adalah variabel baru ya, variabel baru. List tagihan berarti ke atas list tagihan. Untuk tagihan dalam list tagihan, coba di total tagihan adalah
ditambah dengan tagihan. Jadi tagihan awal, list tagihan ini awalnya kan 0, ditambah dengan tagihan, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini sampai belakang gitu kan ya, seperti itu. Kalau saya jalanin gitu kan ya, kita jalanin. Nah, ini nilainya. Jadi dia itu adalah menghitung angka mulai dari 0, 0 ditambah ini kan apa namanya? Operatornya nambah ya, nambah. Jadi awalnya 0 ditambah 50.000, 75 dan seterusnya sampai 63212. Itu kan ya seperti itu. Jadi ditambah lagi seperti itu. Kalau saya kurangi ya tinggal dikurangi gitu kan ya, nanti kurangi maka datanya juga akan berkurang. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya. Oke. Mungkin itu aja dulu ya tentang perkenalan perulangan. Jadi perulangan itu sebenarnya memudahkan teman-teman. Kalau seandainya kayak tadi ngeprint banyak ya dia akan sekali panggil aja dia akan ngeprint. Kalau seandainya teman-teman ngeprint satu itu kan capek sendiri gitu kan ya. Ilustrasinya seperti itu. Secara singkat seperti itu. Jadi for dan while itu adalah perulangan mengulang sampai kondisi tertentu gitu kan ya. Kalau tadi perbedaannya adalah kalau while itu dia akan mengulang terus sampai nggak terhingga bisa. Kalau seandainya nggak dibatasi, dia akan mengulang lagi gitu kan, terus mengulang gitu kan, nggak berhenti berhenti. Oke, mungkin itu aja dulu perkenalan tentang while gitu kan ya. Jika ada pertanyaan atau masih bingung, silakan tanya di kolom komentar gitu kan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.